Dan kali ini Presiden Prabowo Subianto sudah tidak bisa dihalangi lagi. Presiden Prabowo mengeluarkan sebuah kebijakan yang sangat-sangat ekstrim, terutama bagi mereka yang pro terhadap koruptor. Namun, yang sangat benci koruptor akan suka ini. Presiden Prabowo Subianto memang dikenal sangat tegas dalam melakukan kebijakan apapun karena memang hal tersebut sudah dilandasi dengan kewajiban bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto harus mengeluarkan sebuah kebijakan yang memang bersifat menguntungkan negara serta tidak memberatkan rakyat Indonesia. Maka dari itu dengan dua landasan tersebut Pak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan sebuah kebijakan yang sangat-sangat dibenci oleh para perampok di negeri ini. Prabowo menantang semua itu agar menyerahkan aset-aset serta tidak lupa hukumannya pun ternyata pada saat ini benar-benar di luar dugaan kita semua. Langsung kita saksikan. Novel Baswedan ungkap Hasto diusulkan tersangka sejak 2020, tapi pimpinan KPK era Jokowi menghalang-halangi. Masa jadi alat politik? Kaderisasi partai itu sudah berjalan dengan baik, jadi kami tidak akan merasa kehilangan sosok seperti Joko Widodo karena PDI Perjuangan sudah memberikan segalanya. Politikus PDIP Deddy Sitorus dan sang istri turut menjadi sorotan di media sosial. Adapun sorotan itu karena tujuan kami pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknik hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik, terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat. Tapi pimpinan KPK era Jokowi menghalang-halangi. Masa jadi alat politik? Guys, muncul pertanyaan nih dari penetapan tersangka Hasto. Soalnya kasus sudah diselidiki dari 2019 tapi baru di 2024 jadi tersangka. Nah ternyata Hasto tuh menurut Novel Baswedan, ex penyidik KPK, udah diusulkan tersangka sejak 2020 loh. Tapi waktu itu pimpinan KPK era Jokowi yaitu Firly Bahuri halang-halangi dan kayak ada kepentingan waktu nanganin kasus Harun Masiku. Soalnya ya, menurut Novel, Firly itu juga nggak mau nangkep Harun sejak lama. Padahal bagi Novel, KPK tuh harus bekerja cepat biar nggak menunjukkan ada kepentingan politik. Kalau lamban kayak gitu, akhirnya muncul asumsi publik kalau KPK ini jadi alat politisasi hukum. Menurut kalian? Jadi sorotan di media sosial. Adapun sorotan itu karena tas-tas yang digunakan sang istri disebut tas mahal. Bahkan, Deddy Sitorus dikabarkan telah dilaporkan ke KPK. Salah satunya akun TAM878 mengabarkan, jika Deddy Sitorus telah dilaporkan ke KPK oleh Lembaga Studi dan Advokasi Anti Korupsi, LSAK. Deddy Sitorus dilaporkan ke KPK Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor, Polri terkait dugaan gratifikasi. Deddy Sitorus dilaporkan oleh Ketua Lembaga Studi dan Advokasi Anti Korupsi, LSAK, Hariri, atas dugaan menerima gratifikasi berupa fasilitas penyewaan helikopter milik PT SCAYG digunakan dalam masa kampanye legislatif pada pemilu 2024. Hariri menyampaikan bahwa helikopter jenis isi 130T2YG disewa Deddy digunakan sebanyak 8 kali penerbangan selama masa kampanye, dengan durasi total penerbangan mencapai 48 jam. Biaya penyewaan helikopter tersebut diperkirakan mencapai 192.000 dolar Amerika atau sekitar 3,07 miliar rupiah. Tulis akun TAM878, Rabu, 25 Desember 2024. Sementara, potret istri Deddy Sitorus yang menenteng tas-tas yang diduga bermerek mahal itu turut dibagikan di media sosial. Effendi Simbolon baru-baru ini mengaku sedih dengan sikap PDI Perjuangan, PDIP, yang memecat dirinya dan Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, dari partai. Effendi pun mempertanyakan alasan pemecatan itu. Kalau alasannya karena saya bertemu dengan Pak Jokowi, katanya kong kali kong. Saya sedih ya.
Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDIP? Kata dia. Effendi juga berpesan kepada Megawati supaya tak terlalu jauh menghakimi seseorang. Menurutnya, Jokowi telah berjasa bagi bangsa dan negara, serta masih dicintai rakyat banyak. Bahwa semua ada waktunya Ibu Megawati. Enggak usah kita terlalu ingin hakimi orang. Sadari juga bahwa Pak Jokowi banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa dan negara ini dan juga banyak jasanya bagi PDIP, tuturnya. Effendi Simbolon pun tak lupa mengirim pesan damai Natal kepada Megawati Soekarno Putri. Saya kira pesan Natal ke Bu Megawati, biarlah damai sejahtera di hatimu. Dan berbaiklah dengan Pak Jokowi yang kau benci itu. Terima kasih, salam Natal, kata Effendi. Pernyataan Effendi ini setelah acara Simbolon Mar Natal 2024 di Gedung Smesko, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2024. Video pernyataan Effendi Simbolon ini pun banyak dibagikan di media sosial. Dalam kesempatan ini, Effendi MS Simbolon juga berharap pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membawa Indonesia kepada keadaan yang lebih baik. Kita harus optimis, Prabowo sebagai presiden bisa membawa Indonesia keluar dari persoalan resesi yang juga dirasakan oleh negara lain. Presiden Prabowo jadilah nahoda yang handal untuk melaju membawa Indonesia kepada keadaan yang lebih baik, tutup Effendi. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menilai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK mirip dengan hadiah Natal. Pernyataan ini disampaikan Komarudin dalam konferensi